Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU, dan kita juga masih membahas mengenai perlindungan negara pada anak, khususnya pada kasus gagal ginjal akut. Nah, tadi juga Prof. Dadang sudah sampaikan memang dari kejadian ini juga harus sama-sama kita memperhatikan gitu agar tidak terjadi lagi. Nah, Prof, terkait kan kita juga tidak bisa menyalahkan satu sama lain terhadap kasus ini, namun juga kalau Prof bisa menyampaikan yang harusnya bertanggung jawab, ini siapa sih, Prof? Ya, yang bertanggung jawab ya pemerintah yang membidangi kesehatan. Kan di sana itu ada Departemen Kesehatan, ada Menteri Kesehatan, ada juga Dirjen yang membidangi, yang mengontrol, ada juga kan BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, ini kan harus, kalau makanan kan halal haram, terus berbahaya tidak berbahaya, termasuk juga yang obat. Obat kan tahu, obat itu sangat sensitif. Bahkan kalau kita terlalu banyak makan obat, yang tadinya akan memberikan efek positif ya efek negatif. Ada efek samping katanya. Kata dokter, setiap obat itu apapun memiliki efek samping. Cuma efek sampingnya ada yang ditolerir, ada yang tidak ditolerir. Oh, tiba-tiba ini ada indikasi obat yang mempunyai efek samping yang sangat luar biasa, membahayakannya. Sampai nyawa 56%. Itu belum pernah ada satu penyakit. COVID saja hanya 2% atau sekian persen. Ini 56%. Sangat disayangkan sekali. Saya kira ini merupakan betul-betul satu warning yang sangat luar biasa. Kayak seperti diracun gitu ya. Saya sendiri tidak tahu, cuma ini kayak diracun. Oleh karena itu perlu hati-hati nih, diselusuri betul adakah di samping kelalaian juga adakah kesengajaan. Itu juga harus terbukti. Maka saya mengapresiasi kemarin Kapolri memerintahkan anak buahnya untuk menyelusuri ini secara bagus ya, secara tuntas. Karena ini kalau memang sampai subversi, wah itu kita kaget ya. Bisa-bisa soft killing ya. Satu pembunuhan yang sangat halus. Karena saya tadi 56%. Ya tidak hanya dilarang obatnya, juga harus diusut tuntas. Kenapa kok memenuhi takaran? Itu harus dipertanyakan. Jadi sangat juga mempertanyakan apakah di Indonesia tidak ada ya tadi Prof tenaga medis begitu yang sesuai di bidangnya tadi. Nah, Prof kalau berarti kan juga momentum ini menjadi sarana ya Prof ya, kita sebagai warga negara gitu, khususnya terkait edukasi bagi anak ke balita gitu tadi, pada pemberian obat-obatan begitu sesuai jika tidak sesuai dengan resep dokter. Nah, Prof, kita sudah di penghujung acara. Prof, barangkali bisa memberikan pandangan dan pesan kepada pemerintah. Ya, jadi kepada masyarakat luas, berhati-hatilah penggunaan obat-obatan. Karena kata menurut para ahli kesehatan, setiap obat itu memiliki efek samping. Oleh karena itu, usahakanlah anak-anak Anda itu dipelihara dengan baik, jagalah kebersihan dan kesehatan, termasuk juga pemberian gizi yang bagus. Oleh karena itu, tinggalkan dulu kepentingan lain, lebih fokus pada pembinaan generasi muda yang akan datang. Menurut saya ini penting, karena kalau sudah sakit dan diobati, maka obat itu apapun juga akan memiliki dampak, baik waktu sekarang maupun yang akan datang. Itu yang harus hati-hatinya itu. Oleh karena itu menurut saya ini juga harus tanya dokter, jangan memberi obat bebas. Karena kalau dokter kan tahu mana obat yang mengandung efek samping yang berbahaya, mana yang tidak. Dan dokter juga bisa memperkirakan dengan keadaan tubuh seseorang diberi obat seperti apa, tidak bisa disamaratakan. Oleh karena itu sekali lagi, tolong dihindari pembelian obat-obat bebas walaupun murah ya. Karena kita tidak tahu dari komposisi obat itu.
Yang kedua juga termasuk semuanya harus berdasarkan kajian ilmiah yang akurat. Ya. Dan kepada pemerintah seriuslah ya ini urusan-urusan begitu serius karena ini menyangkut keselamatan bangsa, ya, keselamatan generasi muda, ya. Ya tidak ada artinya kita menggembar-gemborkan tentang pembangunan, tentang apa kalau memang ini keselamatan anak bangsa tidak kita dilihat, tidak kita perhatikan. Stoplah urusan-urusan yang menurut saya membuat hiruk pikuk di Indonesia ini. Lebih baik kita fokus bagaimana memakmurkan, memajukan, mensejahterakan rakyat. Ini sekarang kan menghadapi krisis global ini 2023 ini juga akan mengakibatkan terjadi gelombang apa ya semacam krisis ekonomi dan melahirkan mungkin nanti PHK dan lain sebagainya. Dan katanya juga ada terjadi kekurangan persediaan pangan. Ini berbahaya. Oleh karena itu fokus terarah selesaikan selama 2 tahun pemerintahan ini untuk memperbaiki segala macam sehingga rakyat itu betul-betul terlayani sedemikian rupa. Dan kepada kita di Muhammadiyah, semua warga Muhammadiyah ya, kita ini kan masyarakat terdidik ya, yang oleh perserikatan kita dididik kepada kita pertama harus kuat keagamaannya itu dengan cara kita berdoa, beribadah. Yang kedua ilmu pengetahuannya itu dirujuk ya, dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari kita. Ilmu pengetahuan itu penting. Jadi orang Muhammadiyah itu kuat agamanya, tinggi pengetahuannya. Yang ketiga kemanusiaannya, punya rasa welas asih lah kepada orang lain. Kalau ada tetangga sakit anaknya, ada empati, ditolong, dibawa ke rumah sakit dan sebagainya. Dan yang terakhir ya punya spiritualitas yang tinggi, punya semacam apa ya punya ketahanan batin yang luar biasa. Nah itu akan menjadikan dia menjadi orang yang betul-betul bahagia. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Masya Allah, terima kasih Prof atas pencerahan dan penjelasannya. Dan memang tadi kita harus kembali mengingat pada diri sendiri untuk menjaga kesehatan dan semoga dengan kejadian ini juga segera diusut tuntas dan juga segera selesai agar tidak berlanjut lagi ya Prof ya. Dan diingatkan kembali juga momen ini menjadi sarana kita untuk melakukan edukasi khususnya bagi yang memiliki anak hingga usia balita untuk tidak memberikan obat tadi tanpa resep atau tanpa konsultasi kepada dokter atau tenaga medis. Dan pemirsa sekali lagi juga terima kasih telah menyaksikan program Catatan Akhir Pekan TVmu, dan terima kasih juga sekali lagi pada ayahanda kita Prof Dadang Kahmat yang sudah meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya pemirsa. Terus saksikan Catatan Akhir Pekan TVmu setiap pekannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.